Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra di sini di channel YouTube Citra Ditra Official. Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengukuran. Pengukuran ini merupakan bagian dari bab objek IPA dan pengamatannya. Pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Jika belum, Ibu akan sertakan linknya di deskripsi, jadi kalian bisa mengklik atau direkomendasi, jadi tinggal diklik ya. Nah, kenapa harus ditonton dulu? Supaya pemahaman terhadap materinya menjadi lebih oke. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silahkan tinggalkan like dan juga subscribe YouTube channelnya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi video-video pembelajaran yang terbaru. Oke anak-anak, kalau begitu kita keluar dulu yuk, kita lihat api yang ada di luar. Nah, anak-anak masih ingat gambar di belakang? Di belakang Ibu ada sapi. Sapi ini kemarin kita sudah melakukan pengamatan dan kita sudah menginferensikan dari hasil pengamatan. Kira-kira selain dari hasil pengamatan yang kemarin itu, ada lagi nggak sih yang bisa kita amati dari sapi ini? Ayo, apa? Oke, bisakah kita mengamati tinggi sapi? Atau bisakah kita mengamati panjang tanduk sapi? Atau bisakah kita mengamati berat sapi? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Kita bisa mengamati semua itu dengan bantuan alat ukur. Kenapa? Karena ketika kita mengamati hanya dengan panca indera kita akan mengalami keterbatasan. Artinya panca indera kita dapat mengamati tetapi tidak dapat mengamatinya dengan akurat. Untuk dapat mengamati dengan akurat dan mendapatkan hasil yang akurat juga, maka kita membutuhkan yang namanya alat ukur. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya pengamatan itu ya bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada pengamatan kualitatif yang hanya menggunakan indera, seperti misalkan tadi ya sapinya berwarna putih, bercorak, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengamatan kuantitatif, pengamatan yang menggunakan alat ukur untuk lebih akurat lagi. Nah, ketika kita mengamati dan kita menggunakan alat ukur, disebutlah yang namanya pengukuran. Nah, ini kenapa disebutkan bahwa pengukuran ini bagian dari pengamatan. Oke, kita langsung saja yuk ke kelas lagi. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan membahas tentang pengukuran. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Maksudnya seperti apa ya? Misal, Ibu akan mengukur pensil. Pensil ini Ibu akan mengukur panjangnya dengan menggunakan mistar. Dari hasil pengamatan Ibu terhadap pensil dengan mengukur panjangnya, Ibu memperoleh informasi bahwa bahwa panjang pensil sama dengan 6 cm. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa panjang pensil itu termasuk besaran ya, panjang, dan satuannya adalah sentimeter. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah
segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya, tinggi badan Wawan 150 cm. Tinggi badan itu masuknya panjang, ya, atau kita sebut besaran, dan sentimeter itu kita sebut sebagai satuan. Lantas, kita akan mempelajari jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran itu kita kelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Apa bedanya ya besaran pokok dengan besaran turunan? Yuk kita sama-sama lihat satu persatu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya dia tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Besaran pokok ini hanya ada 7. Sisanya berarti besaran turunan. Ketujuh besaran pokok ini, seperti yang lihat di tabel ya, ada yang namanya jumlah zat, satuan internasionalnya mol, lambangnya mol. Ada yang namanya intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, lambangnya CD. Waktu, satuan internasionalnya detik atau sekon, lambangnya S. Ada kuat arus atau arus, satuan internasionalnya ampere, lambang satuannya A. Suhu, satuan internasionalnya Kelvin, lambang satuannya K. Massa memiliki satuan internasional kilogram dengan lambang kg. Dan yang terakhir, panjang, satuan internasionalnya meter dengan lambang m. Itu adalah besaran-besaran pokok, jadi hanya ada 7. Sehingga kita dapat menghafalnya. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, coba kalian lihat huruf-huruf pertama yang menyusun besaran pokok. Ada J, ada I, ada W, ada A, ada S, ada M, dan P. Kalau kita singkat, kita satukan jadi jiwa SMP. Oke, jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, dan W untuk waktu, A untuk kuat arus, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Jadi lebih mudah kan kita menghafalnya? Besaran pokok berarti jiwa SMP. Oke, selanjutnya kita akan belajar besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Berarti besaran turunan ini selain yang 7 tadi ya. Ini ada tabel contoh dari besaran turunan. Yang pertama ini ada luas. Luas itu simbolnya A. Satuannya meter persegi atau dituliskan atau dilambangkan M kuadrat. Kenapa dilambangkan M kuadrat? Karena untuk mencari luas itu, misalkan ya, kita akan menghitung luas persegi, maka rumusnya sisi kali sisi atau panjang kali panjang. Jadi kita menggunakan 2 besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran panjang dikalikan, sehingga satuannya meter persegi. Kita coba lagi yang ini, kecepatan. Kecepatan itu simbolnya V, satuannya meter per sekon atau disingkat M per S. Untuk menghitung kecepatan, kita membutuhkan 2 besaran pokok, yaitu besaran panjang yang satuannya meter dan besaran waktu yang satuannya sekon. Barulah kita bisa tahu kecepatan. Seperti itu yang dimaksud dengan diturunkan. Paham ya? Oke.
Setelah kita mengetahui besaran pokok dan besaran turunan, maka kita perlu tahu juga alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini kita akan belajar mengukur panjang. Maka kalau kita akan mengukur panjang, alat-alat yang dibutuhkannya bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran, bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Yang ini yang jangka sorong, yang ini yang mikrometer sekrup. Nah, kapan kita menggunakan alat-alat ini? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, kalau kita bisa menggunakan cukup dengan penggaris, cukup dengan penggaris. Tetapi ketika kita menggunakan untuk butuh akurasi yang tinggi dengan alat tertentu atau yang kita ukur itu, kita bisa menggunakan mikrometer sekrup atau jangka sorong. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui alat ukur massa itu apa saja sih. Yang pertama ada timbangan berat badan untuk mengukur massa kita. Ada timbangan kue, ada timbangan beras, ada timbangan digital. Dan ada juga timbangan atau neraca 3 lengan. Maksudnya 3 lengan yang mana ini nih? Ada 1, kemudian ada 2, ada 3. Ini namanya neraca 3 lengan. Ada juga neraca yang 2 lengan, ada yang 4 lengan ya. Tapi yang Ibu tampilkan ini neraca 3 lengan yang umum terdapat di laboratorium sekolah. Oke, selain alat ukur massa, kita akan belajar alat ukur waktu. Ada yang namanya jam tangan, ada juga yang namanya stopwatch. Nah, selain alat ukur waktu, di sini juga kita bisa mengetahui suhu dengan menggunakan alat ukur suhu. Ada termometer ruangan, ada termometer klinis, ada termometer digital badan, dan ada termometer badan seperti biasa. Nah, itu tadi alat-alat ukur yang biasa kita gunakan. Tetapi jangan sampai salah menggunakan. Ketika kita akan mengukur panjang, tentu akan berbeda alat yang digunakannya ketika kita akan mengukur suhu, ya, sehingga didapat data atau informasi yang lebih akurat. Oke, anak-anak, mungkin itu bahasan mengenai pengukuran, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah belajar besaran, kita sudah belajar satuan, dan kita sudah mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengukur masing-masing besaran. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini. Mungkin informasi ini bisa sangat berharga bagi teman kalian. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video Ibu dari awal sampai dengan akhir. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa setiap saat, beribadah sesuai dengan agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!